Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas tentang sistem bilangan. Ini bab yang pertama untuk mata pelajaran sistem komputer. Yang pertama, sistem bilangan di dalam sistem komputer itu sangat penting karena yang diolah oleh komputer itu adalah bilangan angka biner, angka yang terdiri dari 0 dan 1, atau benar atau salah, ya atau tidak. Jadi data yang diolah oleh komputer itu adalah hanya terdiri dari dua kondisi, nyala mati, ya tidak, 0 1, benar salah. Atau di dalam bilangan kita mengenal namanya biner. Walaupun selain bilangan biner juga kita pelajari, tetapi basicnya yang diolah oleh komputer adalah bilangan biner. Oke, kita masuk ke sistem komputer, yaitu jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut. Tujuan pokok sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Ya, data yang diolah di dalam komputer, di dalam prosesor komputer, memori komputer, ataupun data yang mengalir pada aliran fiber optik, itu adalah data digital. Digital itu apa? Biner. Biner itu apa? Angkanya 0 dan 1. Kemudian di dalam sistem komputer ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah hardware, kemudian software dan brainware. Hardware ini peralatannya, peralatan fisik kalian yang digunakan sekarang ini bisa berupa laptop, ataupun komputer, ataupun tablet, handphone, dan yang lainnya. Ini pun nanti juga komputer memakai Windows, Linux, ataupun Apple Macintosh. Program berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi program ini yang diolah adalah datanya yang tadi biner. Yang ketiga yaitu brainware. Brainware itu adalah manusia yang terlibat mengoperasikan dalam mengatur sistem komputer. Kemudian kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, ataupun picosecond. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu picosecond. Jadi ada satuan milisecond, second 1 detik, kemudian milisecond 1/1000 detik, nanosecond 1/1.000.000 detik, ataupun picosecond 1/1.000.000 second. Ini yang paling cepat. Kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yaitu kemampuan menyimpan data dan komputer. Satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. Jadi kemampuan yang lain adalah memori untuk menyimpan data, ataupun kalau itu di dalam prosesor, cache itu untuk multitasking. Satuannya adalah byte. 1 byte itu terdiri dari 8 bit. 1 byte itu 8 bit. Bit itu apa? Bit itu yaitu tadi angka biner 0101. Misalnya angka
10 0 0 1 0 0 0 0. Ini angka dalam 1 byte, terdiri dari 8 bit. 1 kilobyte itu 1024. Kenapa? Karena 2 pangkat 10. Jadi 1 kilonya di dalam komputer itu bukan 1000 pas, tetapi 1024. Ini mengambil dari 2 pangkat 10. Kemudian kalau 1 mega itu 2 pangkat 20. Ya. Kemudian 1 giga 2 pangkat 30. 1 tera 2 pangkat 40. Nah, ini bisa dilihat di sini 1 kilo itu sama dengan 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Kemudian pada siklus pengolahan data pada sistem komputer itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama input, kemudian proses, dan output. Input ini sebagai pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Ini input ini bisa berupa masukan dari keyboard, mikrofon, maupun scanner, ataupun transducer interface yang lainnya. Selanjutnya proses. Bagian ini merupakan pusat aktivitas pengolahan dari berbagai data yang masukannya dari input sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memberikan hasil sesuai dengan keinginan pengguna. Keinginannya apa? Ya sesuai programnya. Kalau disuruh menjumlahkan 3 tambah 4 hasilnya berapa? Kalian mengetikkan inputnya 3 plus 4 hasilnya diproses. Kemudian yang terakhir output. Pada bagian output ini merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Output misalnya kalian yang mudah contohnya fotokopi, inputnya berupa data apa, misalnya kok memfotokopi buku, halaman buku. Nah, inputnya di situ perintahnya untuk mengcopy, kemudian outputnya apa? Nanti cetakan. Itu untuk output. Tadi bisa juga kalau berupa data, inputnya 3 dan 4. Prosesnya disuruh mengkalikan atau menambahkan. Outputnya disuruh mencetak hasilnya. Nah, itu siklus pengolahan data yang terjadi di dalam sistem komputer. Ini pemrosesannya sangat cepat. Kalau manusia itu menjumlahkan angka misalnya perlu waktu 1 detik, nah komputer yang cepat bisa jauh lebih cepat dari itu, 1/1000-nya, contohnya seperti itu. Tetapi komputer itu terbatas kalau diproses. Kalau manusia itu transducernya, inputannya banyak. Kita lanjutkan, yaitu sistem bilangan pada sistem komputer. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian satu mesin digital atau komputer. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili besaran dan suatu sistem fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal. Jadi kalau kita punya uang 10.000, nah itu desimal. 100.000 itu desimal. Tetapi kalau kita pernah kita melihat angkanya 1F, 2F, 3F, itu heksadesimal. Kalau angkanya 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, itu biner. Kalau angkanya itu yang tidak agak sulit, itu adalah bukan sulit ya,
kurang kelihatan, itu yang angkanya hanya 0 sampai 7 itu namanya heksa. Nilai tertingginya 7, 0 sampai 7. Oke. Gambaran umum sistem bilangan. Pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti adalah arus listrik, ada arus listrik, kemudian off yang berarti tidak ada arus listrik. On, off, nyala, tidak. Berdasarkan hal tersebut kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1, kondisi off diberi angka 0. Nah, kalau on artinya adalah ada aliran listrik, off tidak ada aliran listrik. Sampai gitu ya. 1 adalah on, 0 adalah off. Seluruh data yang berupa angka, abjad ataupun karakter spesial ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Pabrik komputer membuat seluruh terjemahan ini di dalam bentuk rangkaian elektron yang tersimpan di dalamnya. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memaksakan tulisan berbunyi hello, melalui keyboard tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer. Agar bisa dibaca oleh manusia, terjemahannya kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk huruf ataupun angka seperti asalnya, kemudian ditampilkan ke dalam layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Jadi kita ngetikkan hello gitu di dalam yang diproses oleh komputer itu data digital. Keyboard kode ASCII diterjemahkan menjadi angka desimal, angka biner, kemudian diolah oleh komputer. Kemudian keluarannya dikeluarkan, dikonversi lagi ke dalam angka tulisan lagi hello gitu ditampilkan. Nah, jadi yang kita itu familiar dengan huruf angka kalau angka dengan desimal, tetapi data yang diolah itu adalah biner di dalam komputer. Kemudian macam-macam bilangan di sini ada bilangan biner, kemudian oktal, kemudian ini desimal, ini heksadesimal. Jadi kalau biner itu 0 dan 1, bilangan oktal itu 0, 1 sampai 7. Ini yang tertinggi. Di sini 1, 0 itu 8 kalau desimalnya. Ini yang betul adalah desimal. 0, 1, 2 ini adalah desimal bukan oktal. Mohon maaf ini salah ketik. Nah, ini yang sering digunakan di dalam komputer untuk diolah datanya itu adalah biner dan heksadesimal. Karena itu konversinya dari biner ke heksadesimal itu mudah. Jadi kalau kalian melihat data yang dienkripsi itu angkanya 1F, 2F, 3F atau FF atau AA, itu adalah angka heksadesimal. Ini sistem desimal yang lazim kita gunakan, jadi mungkin tidak terlalu kesulitan ya kalau angkanya digitnya di angka 11. Kalau 10 ini yang angka kedua, ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Kalau di seperti ini 10 pangkat 4. Ini basic kalau kita nanti memahami bilangan yang lain. Desimal, jadi kalau ada 8, 5, 9, 8 basisnya 10, diartikan 8 kali 10 pangkat 3, 8000
5 kali 10 pangkat 2 500, 9 kali 10 pangkat 1 90, 8 kali 10 pangkat 0 sama dengan 8. 10 pangkat 0 adalah 1. Nah, ini dijumlahkan seperti ini. Ini kalau sampai ke koma juga seperti ini ya. 183, 1 kali 10 pangkat 2 100, 8 kali 10 pangkat 1 80, 3 pangkat 10 3 kali 10 pangkat 0 3, 7 kali 10 min 1. Nah, ini kalau 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1 sama dengan 0,7. Di sini 10 min 2 pangkat min 2 0,01 kali 5. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau biner. Biner yang kita pelajari biner, kalau desimal insya Allah tidak terlalu sulit ya. Nah, kalau biner 1001 basis 2 diartikan 1 kali 2 pangkat 0. 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3, 1 ini 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi 9 desimal kalau dikonversi menjadi biner adalah 1001. Oktal ini angka tertingginya 8. Di sini kalau angka selain desimal kita menyebutnya bukan 12 tetapi 12 basis 8. 12 itu dari desimal ya. Jadi 12 basis 8 diartikan 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2. 1 kali 8 pangkat 1 sama dengan 8. Nah, ini ditambahkan jadi 1 0. Ini basisnya 10. Jadi 12 2 basis 8 sama dengan 10 basis desimal, basis 10. Kalau heksadesimal ini sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam simbol mulai dari 0 sampai A, B, C, D, E. Jadi setelah 9 itu ada A, B, C, D, E. Jadi totalnya ada 16 simbol A, B, C, D, E, F ya. Dimana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Nah, ini jadi seperti ini ya, untuk bisa dicoba. Ini C7 heksadesimal diartikan 7 kali 16 sama dengan 7. 16 pangkat 0 sama dengan 1. C kali 16 sama dengan C di sini adalah 12. 12 kali 16 192. Jadi 199 desimal. Ini konversinya ke desimal. Desimal ke biner. Nah, ini desimal ke biner contohnya adalah 45 desimal konversi menjadi biner. Caranya bagaimana? Ini caranya agak panjang ya. 45 dibagi 2 sama dengan 22 sisa 1. 22 dibagi 2 11 sisa 0. 11 bagi 2 5 sisa 1. 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 bagi 2 sama 1 sisa 0. Kemudian di sini kita yang paling tinggi itu adalah ini. Jadi ini
komponen 1 0 1 1 0 1 basis 2 atau biner. Itu untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan penugasan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.